Jangan terlalu beranggapan kemudahan yang kita miliki hari ini dikarenakan kemampuan. Bisa jadi itu semua berkat doa orang-orang yang pernah merasakan kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Rizki kita memang sudah ditakdirkan ya teman-teman, tapi banyak atau besarnya kadang-kadang bisa berubah sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Nah, ada beberapa jenis tabungan yang bisa saja menghalangi rizki kita karena menabung sudah masuk ke dalam relung jiwa dan menjadikan diri kita ini seolah-olah nggak berdaya kalau nggak ada tabungan teman-teman. Apalagi untuk resesi 2023, jangan panik, banyak banget yang nge-DM, Bun Ai aku masih punya hutang, Bun Ai aku belum kumpul dana darurat. Begitu Bun Ai bilang, please jangan panik, rizki insya Allah di tangan Allah. Kita tetap aja berusaha semaksimal mungkin sebagai bukti ikhtiar seorang hamba. Tapi kita selalu bertawakal dengan apa yang kita usahakan sebagai bukti keimanan kita sebagai seorang hamba. Jadi bersiap-siap bukan karena mengkhawatirkan rezeki, tapi bersiap-siap karena kita tidak boleh lalai dalam dunia ini. Jadi kalau ada yang bilang jangan mikirin dunia terus, emang dunianya harus dipikirin. Karena dunia kan langkah kita, jembatan kita menuju akhirat. Kalau dunianya nggak dipikirin, berantakan, apalagi di akhirat teman-teman. Waduh, di awal bulan atau di tengah bulan ya masuk ya, masih awal bulan ya, tapi dapat kultum dari keluarga Bun Ai, mudah-mudahan gak masuk angin ya teman-teman. Oke, jadi langsung kita masuk aja yuk ke poin pertama, jenis tabungan yang menghalangi rezeki kita. Yang pertama adalah tabungan dengan menahan hak. Waduh, ini berat nih. Bukan hak yang di sepatu, tapi hak yang harusnya kita keluarkan. Dalam hidup selain menunaikan kewajiban, kita juga bisa menuntut hak. Dan jangan pernah lupa, kita juga punya hak orang lain yang harus kita selesaikan. Sebagai contoh adalah hutang. Nah, hutang ini banyak jenisnya ya teman-teman. Ada yang berupa uang, ada yang berupa janji, ada yang berupa hutang doa. Wah, ini agak-agak berat kita ngebahasnya, tapi bismillah kita bahas pelan-pelan ya. Kalau udah mulai agak-agak bosan, agak-agak pusing, boleh sambil ngemil atau di skip dulu, tapi jangan lupa nanti nonton lagi ya. Oke, jadi lanjut ya. Jangan sampai karena fokus kita untuk menabung, kita jadi menahan hak orang lain. Jangan sampai tabungan kamu banyak banget, tapi hutang kamu nggak kamu tunaikan. Sebagai contoh, ketika kita punya utang sama orang lain, terus orang lainnya tagih, kita bilang gak ada uang, padahal di tabungan kita itu masih sangat cukup teman-teman. Ini bisa jadi menghalangi rezeki kita, karena Bunda pernah diajari nih, cara kita melunasi hutang adalah cara Allah mempercayakan rezekinya juga kepada kita. Jadi kalau kita misalnya menghalang-halangi hutang kita yang harusnya bisa dibayar, tapi kita kayak tarsok-tarsok gitu kan. Apa tuh tarsok-tarsok ya? Entar besok. Nah itu bakalan ngehalangin rezeki kita teman-teman. Kecuali yang memberi hutang itu ridho ya untuk ditangguhkan hutangnya. Nah itu beda perkara. Dan di sini ada juga yang hutang janji dengan rezeki. Sebagai contoh, ya nanti kalau aku dapat bonus 10 juta, aku bakal sedekah ya 500 ribu, atau yang biasa disebut dengan nazar. Nah itu wajib banget. Kalau hutang sama makhluk aja sewajib itu, apalagi hutang kita kepada Allah. Jadi hati-hati banget. Kalau misalnya berkaitan dengan puasa mungkin bisa diingat ya. Tapi kadang-kadang tuh bermainnya syaitan tuh dikelilingi oleh kayak uang gitu loh teman-teman, kayak rezekinya. Contoh, nanti kalau gaji suami aku 10 juta, aku bakalan sedekah deh setiap bulan 500 ribu. Nah ternyata ketika suaminya gajinya 10 juta, merasa ini jadi kayak merasa gitu ya, kebutuhan itu meningkat. Nah itu yang harus hati-hati. Atau kita juga kayak ngutang doain ya, nanti kalau misalnya kontrakan aku laku, aku janji deh ngasih kamu. Nah itu kan udah salah satu hutang ya teman-teman. Jadi hati-hati banget. Nah yang kedua adalah tabungan yang dijadikan utama. Jadi semuanya dikalahkan, pokoknya nabung poin penting, nabung prioritas, harus didahulukan. Tapi kebutuhan, kesehatan, kebahagiaan itu dilupakan. Sehingga tabungan hanya berfokus pada nilai. Nah orang-orang yang seperti ini biasanya bakalan stres banget kalau di perjalanan nabung ternyata terjadi musibah yang gak diinginkan. Nah jadi sekali lagi Bun Ai gak bosan-bosan menggadang-gadang, ayo
Kita semangat dan merubah mindset dulu yuk bahwa menabung itu tidak bisa membeli apapun kecuali Allah memberikan persetujuan. Jadi menabung itu bukanlah mengatur uang tapi mengatur keinginan, di mana kita tidak terjajah oleh keinginan yang sia-sia yang akhirnya kita dekat kepada perilaku syaitan yang mubazir, boros, dan berlebih-lebihan. Nah itu yang khawatir banget. Pokoknya berlebih-lebihan itu cuman boleh kalau untuk menuntut ilmu dan juga bersedekah. Tapi sedekah juga harus tahu batasan ya. Jangan sampai karena ingin bersedekah menolong orang lain tapi menghancurkan keluarga sendiri, itu juga nggak boleh Marimar. Tadi mohon maaf banget ya, ada Esperanza bolak-balik, itu kakinya Baby Agni. Jadi seperti video sebelumnya, mejanya Bun ini agak-agak goyang banget atau bahkan boleh dibilang hancur murmurnya sama Bima. Jadi ini Bun Ai nulisnya di lantai ya teman-teman. Nggak apa-apa, pokoknya tetap semangat di tengah hambatan yang ada, fokusnya pada solusi. Jadi tabungan boleh banget kamu jadiin kebiasaan, tapi jangan dijadikan sumber utama gitu teman-teman. Sehingga kita nggak mikirin lagi kebutuhan yang harusnya sesuai titipan rezekinya Allah, kita bisa memberikan anak-anak gizi A. Tapi karena keinginan kita yang menggebu-gebu untuk membeli sesuatu yang seolah-olah itu harus menjadikan kita memberikan gizi Z untuk anak-anak. Atau mungkin egois, nanti kita bakal bahas di poin ketiga. Nah sebagai contoh lagi, jangan sampai ya gara-gara tabungan yang kamu prioritasin tapi kesehatan seolah-olah nggak kamu peduliin, yang ujung-ujungnya selama proses menabung tidak ada jeda, tidak ada relaksasi, sehingga kebahagiaan kamu terenggut saat ini. Ingat ya, masa depan masih menjadi misteri loh, tapi kebahagiaan hari ini patut kamu nikmati dan patut kamu perjuangkan. Oke, jadi langsung kita masuk ke poin ketiga ya, yaitu adalah menabung tanpa aturan. Apa yang membuat hidup kita jauh lebih indah, apa yang membuat hidup kita jauh lebih terarah adalah peraturan. Agama itu muncul karena kita supaya punya aturan. Agama itu muncul supaya hidup kita jauh lebih tertib, jauh lebih tahu batasan, sama banget. Jadi menabung yang tanpa aturan akan membuat kamu kesulitan sendiri, dibuat oleh target sendiri, dibuat hambatannya sendiri, kesulitan sendiri, stres sendiri. Nah itu kan kayak lagu Caca Handika atau Hamdan ATT ya yang masak-masak sendiri, makan-makan sendiri ya teman-teman. Nah itu hati-hati banget. Jadi kalau saran dari Bun Ai, kalau mau nabung please banget kita harus ukur kemampuan. Kadang-kadang kita dihadapkan di kondisi di mana kita mau tapi nggak mampu, tapi ada kondisi juga di mana kita mampu tapi ogah teman-teman, alias nggak mau, males aja gitu ya, kayak pengen rebahan gitu. Jadi buat kamu yang lagi semangat menabung, ayo semangat untuk mengatur kembali. Misalnya sebagai contoh, kalau gajinya bulanan, jangan pakai menabung harian, apalagi tidak punya anggaran harian. Nah itu agak-agak berbahaya. Contoh lagi, menabungnya bulanan tapi pakai sistem kalender, padahal anggarannya ngepas, itu sih resiko gagal hampir 70% ya teman-teman. Yang kedua, perhatikan nisabnya atau haulnya. Jadi kalau punya emas logam mulia udah 100 gram wajib banget ngeluarin zakat. Ingat ya, nabung itu jangan terlalu pede sama kekuatan sendiri, menghitung-hitung, aku kalau mau beli rumah 300 juta, kalau sebulan aku nabungnya sekian, berarti 10 tahun lagi dong. No, jangan pakai kekuatan sendiri, mari-mari. Jangan pakai kekuatan yang ibaratnya tuh belum tahu, tapi pakai deh kekuatan Allah, di mana kita ini menabung bukan karena menimbun, tapi memang kita mengatur sesuai yang Allah aturkan gitu ya. Yang keempat, jangan pernah egois. Misalnya dalam menabung nggak boleh terpakai sama sekali. Besok Bunda bakalan ngebahas untuk tipe orang-orang yang bakalan gagal ngatur uang. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai menit ini Bun Ai ngucapin terima kasih dulu ya untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget ya kalau sepanjang dubbing tuh kayak nggak stabil untuk intonasinya, nggak stabil untuk suaranya. Karena ini kejar-kejaran supaya Baby Agni belum bangun ya teman-teman.
Pokoknya Bun Ai senang banget ngebacain komentar. Jadi yang bikin Bun Ai rindu kalau nggak upload itu adalah komentar dari teman-teman. Kalau teman-teman ada nggak sih yang rindu kalau Bun Ai nggak upload? Pede kan ya, GR nggak apa-apa lah ya. Nyenengin diri sendiri gitu. Oke, jadi lanjut nih. Poin selanjutnya adalah tabungan yang menjadikan kita pelit dan rakus, seolah-olah nggak ngerasa cukup. Kalau dulu mikirnya dulu aku kalau punya uang 10 juta aku pasti happy banget. Ternyata setelah nabung punya uang 10 juta tuh nggak happy, tuh biasa-biasa aja. Pengen lagi dan lagi. Salah nggak sih Bun Ai? Enggak sih, asal kita yang tadi itu poin-poinnya ya, nggak menahan hak, tidak menjadikan utama, menjadikan menabung itu hanya jembatan. Dan ini poin pentingnya, tidak menjadikan kita menabung itu sebagai ajang untuk prestasi dan membeli sebuah barang untuk disombongkan. Yang akhirnya kita akan menghinakan orang-orang yang mungkin punya pendapatan sama kayak kita tapi nggak mampu nabung. Kita kayak pukul rata, aku aja bisa, masa kamu enggak? Dan ujung-ujungnya kita menabung itu untuk membeli sebuah barang yang akan kita sombongkan, teman-teman. Khawatir banget Bun Ai pada hal itu, atau biasa yang disebut dengan istiaba. Jadi ayo sama-sama kita rubah dari sekarang bahwa menabung adalah jembatan impian dengan tujuan kita tidak dijajah oleh keinginan yang sia-sia. Tapi jangan sampai menabung itu menjadikan kita rakus tanpa jeda. Gimana teman-teman? Udah mulai terbaca nih ya. Jadi poin-poin apa aja sih yang bisa membuat tabungan kita segera penuh, dan poin-poin apa aja nih yang membuat tabungan kita itu tidak menghalangi rezeki kita hadir. Oke, jadi itu aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini ya. Mohon maaf banget kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.